Selamat pagi untuk kita semua, dosen dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Wajah Yesus di Asia dengan subtema harapan pembebasan mengurangi ketidakmanusiawian, suatu sumbangan untuk dialog di aras pendesaan, yang ditulis oleh Michael Rodrigo. Penerjemah buku Rohanes Rahmat MT, pengarang RS Sugirharta Harja, penerbit PT BPK Gunung Mulia tahun 2003, cetakan pertama 15 Juni 1993, tebal buku 423 halaman. Dalam buku ini, untuk mengembangkan pelayanan perlu melihat dua bidang penting, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kenyataan hidup masyarakat di pedesaan, panggilan hati mereka yang didengar berlainan tetapi sama. Orang Kristen ini akan mengatakan bahwa dalam iman ini adalah panggilan yang tak bisa ditolak, namun memberikan ketenangan dalam diri Yesus Kristus yang bangkit dan yang tersembunyi di antara masyarakat. Hadir bersama rakyat adalah harapan sebagai suatu panggilan melalui kehadiran kita, membawa kabar kegembiraan, sukacita kasih Ilahi yang mana dilakukan oleh kedua suster dari Ordo Salvator yang melakukan penelitian di Roma dan hadir bersama masyarakat di Sri Lanka. Pengarang mencabalkan buku ini dalam bentuk teologi tradisional karena melihat kehidupan manusia pada saat itu di Sri Lanka, hidup dalam budaya ketidakadilan, penindasan oleh kaum kolonialisme terhadap rakyat kecil. Isi buku dari ini bertolak dari kehidupan dan kesengsaraan rakyat kecil, mengalami kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan dalam hidup. Ketidakadilan dalam hidup melalui agama, pemerintahan, budaya, dan lingkungan. Hal ini memerlukan seorang pemberani untuk membawa orang kepada tekad dan kiprah politik dalam suatu negara, seperti negara kita di mana ketidakadilan, penindasan, pertentangan itu tidak dapat dielakkan lagi. Dengan demikian telah dikatakan oleh almarhum Monsignor Romero, Uskup Agung El Salvador yang telah mati ketika membela San Firman dan para petani melawan suatu rezim militer yang menindas. Yesus dituduh sebagai manusia yang berpolitik karena ia menimbulkan gangguan pada kedamaian palsu bangsa Israel
yang dijajah oleh Roma. Ada 6 tantangan yang terdapat dalam isi naskah ini, dalam isi buku ini, naskah atau buku ini. Yang pertama, melihat dari segi Alkitabiah atau firman Dharma yang digambarkan dengan sifat-sifat insani adalah sifat baru yang dipakai dalam kitab suci Allah. Yang kedua, segi teologis. Segi teologis mendalam kemanusiaan Yesus ditekankan sebagai anak Allah yang danggal, sebagai sang pendiri dalam dunia nyata setiap hari yang maha kudus, yang mengandung kekudusan dalam kehidupan, memberikan keselamatan. Yang berikut, keunikan Kristus dan Kristus disalibkan. Melihat minta perhatian para rasul yang keluar dari hati orang Kristen yang setia pada kitab suci, Kristen dan pengalian pada pertobatan dari dosa kembali kepada hidup dalam kekudusan. Yang berikut, dari sudut pandang misi. Sudut pandang misi, amanat adalah amanat perutusan agung yang Yesus mengajak kepada kita, pergilah kamu dan ajarilah semua bangsa dan pertobatkanlah mereka pada dosa dan kembali kepada kepercayaan terhadap kebaikan. Yang berikut, segi sosial dan pembebasan. Kita melihat Kristus adalah sang penyembuh, sang pembawa kebenaran, logos dan dialogis. Atas kebenaran Kristus yang benar dan tidak binasa atas ketidakadilan. Segi eskatologis. Segi ini paradigma keluaran, kebangkitan, dan kematian dan pasca. Sesungguhnya ditemukan di dalam agama Buddhisme, di dalam penolakan Sang Buddha atas segala duniawi dan kembali kepada kebenaran, dan meninggalkan kejahatan untuk mengharapkan kedatangan Sang Mesias demi juru selamat bagi umat manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita manusia dapat bekerja sama untuk melawan ketidakadilan dalam hidup ini. Kita semua dipanggil untuk bekerja sama membangun nilai-nilai kehidupan rohani, ekonomi, budaya yang baik dengan mengatur pola hidup yang penuh bermakna. Artinya bahwa pentingnya agama, pemerintah, dan budaya bekerja sama untuk melawan ketidakadilan dan penindasan dalam hidup. Yang mana dalam buku ini menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan menjadi titik tolak merendahkan martabat manusia atas kehidupan. Untuk itu pentingnya persatuan dan kesatuan, bergandengan tangan untuk melawan kejahatan, untuk mengangkat martabat dan harkat manusia pada kesejahteraan hidup yang damai dan makmur, penuh kebahagiaan. Kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam buku ini, kekuatannya adalah agama, budaya bersatu untuk melawan pemerintahan kolonialisme yang terjadi pada saat itu di Sri Lanka, terutama dalam kemiskinan, ketidakadilan, penindasan yang mereka alami. Panggilan mewartakan kebenaran, iman yang ilahi, dan kenabian. Itulah yang terdapat dalam kekuatan dalam buku ini.
kelemahannya yang adalah Yesus dipandang sebagai suatu ancaman bahaya terhadap kedamaian yang penuh munafik. Kekacauan, ketidakadilan sering keliru dipandang sebagai hukum dan keteraturan kedamaian dan keamanan nasional, dan juga kolonialisme yang terjadi pada saat itu di Sri Lanka terhadap kaum petani, masyarakat kecil. Buku ini direkomendasikan kepada semua orang, entah itu para pemerintah, agama, masyarakat, sekolah tinggi, agar dalam kehidupan sosial memahami dan menjalankan sesuai dengan ajaran atau pewartaan Yesus Kristus, di mana kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran dan kedamaian. Buku ini termasuk dalam teologi kontekstual model kategoris Bevans tentang model sintesis yang terdapat 3 model, yaitu model budaya pandang, transental, dan model praktis. Karena buku ini menguraikan kehidupan orang Sri Lanka dan budaya yang berkembang pada saat itu berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup mereka. Ketiga model ini sangat kental dalam kehidupan manusia pada saat itu, karena mereka dijajah melalui penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami. Dengan demikian, dalam bukunya memperjelaskan bahwa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Sri Lanka atau orang-orang Sri Lanka pada umumnya mengalami kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan dalam hidup lahan-lahan, terutama kaum petani, terhadap pemerintahan mereka. Dengan demikian, terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah yang mana mengajarkan saya pada Puterantus Abdul Hum, dan juga teman-teman. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Shalom.